Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga SIP di rumah. Kembali lagi di Oasis, obrolan santri menginspirasi bareng Ana, Muhammad Alfar Mazuki, dan Ana Auna Rafiq Alfirdaus yang akan bakal nemenin saudara keluarga SIP di rumah. Gimana kerjanya siang ini keluarga SIP? Masih semangat? Atau matanya udah mulai limawat? Tenang, mending senderan dulu, nikmatin kopi atau tehnya, karena obrolan kita siang ini dijamin bakal bikin otak kamu segar lagi. Omong-omong nih Fik, kan ada Betul. pepatah nih, gak kenal maka tak sayang. Nah betul sekali. Sebelum kita mulai, mending kita ta'aruf dulu gak sih? Bener banget tuh. Oke, mulai dari antum dulu sih. Perkenalkan, nama Ana Auna Rafiq Alfirdaus. Ana sekarang duduk di kelas 11 Timteng atau agama, dan Ana diamanakan sebagai Menteri Urusan Bahasa di Kabinet Katulistiwa Masa Bakti 2025-2026 nih Ruk. Dan Ana Muhammad Alfar Marzuki sekarang lagi duduk di 11 IPA 2, dan Ana diamanahkan sebagai Sekretaris Menteri Urusan Bahasa di Kabinet Katulistiwa Masa Bakti 2025-2026. Ngomong nih Fik, tentang bahasa ya, karena kita bagian bahasa mungkin nih Fik. Menurut Fik nih, bahasa itu sebagaimana sih penting dia di sebuah pesantren gitu? Kan karena pernah juga Ana dengar bahasa itu layaknya mahkotanya masa pesantren Fik. Nah gini nih keluarga SIP. Jadi bahasa itu apabila seseorang tuh menguasai bahasa nih Ruk, pasti dia akan berguna dimanapun dia berada gitu Ruk. Iya bener sih. Oke. Terus Fik, karena kita bagian bahasa ya, boleh gak sih Fik, Ana bertanya sama antum nih. Boleh banget. Apa sih yang buat antum tuh tertarik untuk berbahasa Fik? Karena banyak nih di luar sana atau teman-teman kita pun sendiri yang masih kurang motivasi untuk berbahasa Fik. Kalau dari antum sendiri, apa sih yang membuat antum tuh tertarik untuk berbahasa Fik? Wih, kalau Ana nih Ruk, kan kalau Ana lebih ke bahasa Arab sih bahasa aslinya Ruk. Nah kalau saat kita membaca atau kita membaca Al-Quran nih, saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran nih Ruk, otomatis kan ayat Al-Quran itu bahasa Arab nih. Saat kita membaca, otomatis kita langsung mengetahui maknanya nih. Paham gitu ya. Nah, jadi kita nggak bingung nih, kayak langsung tahu. Ngafal doang ya. Cuma ngafal aja, tahu juga makna dan artinya gitu. Yang mana bisa mentadaburi di kehidupan sehari-hari. Betul banget Ruk. Kalau Ana sih Fik ya, kalau yang membuat Ana tertarik berbahasa, Ana lebih suka ke bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini menurut Ana keren aja sih. Walaupun bahasa Inggris tuh udah biasa aja sekarang. Karena kayak misalnya kalau kita tes UTBK atau tes dimanapun kerja, pasti bahasa Inggris kita dibutuhkan. Iya betul. Dan juga Ana juga tertarik di bidang IPA kan. Terus itu yang membuat Ana tertarik, dan juga mau keliling dunia pun kita harus bisa bahasa Inggris dong. Ya. Oke nih keluarga SIP. Sadar gak sih di tahun 2026 ini teknologi penerjemah instan bertenaga AI itu udah canggih banget nih. Ya, kita tinggal ngomong ke HP, langsung keluar terjemahan bahasa asingnya secara real time. Nah, gara-gara ini kemarin ada yang ngirim atau ngomong nih Manafik. Dia ngomong gini, Faruk, kalau AI udah sepintar itu, buat apa sih kita belajar bahasa asing capek-capek, buang-buang waktu atau kayak secara manual, bukannya buang-buang waktu aja gitu. Nah, ini kan pertanyaan kritis banget nih Fik. Ya, kalau menurut Rafiq ya, gimana gitu tentang pertanyaan ini? Ini menurut pertanyaan yang bagus banget sih Ruk. Bagus banget. Dan jujur ini sering banget ditanyain ke Ana sih akhir-akhir ini. Dan jawabannya tuh cukup singkat sih. Sangat amat relevan, bahkan lebih penting dari sebelumnya. Kalau tujuannya cuma sekedar transaksi informasi, nah misalnya cuma pengen tahu nih arti rambu-rambu lalu lintas saat kita liburan di Jepang. Jepang ya. Atau kita pesan makanan saat kita ke Paris nih. Nah, Paris. AI memang juaranya. Dia cepat dan juga praktis. Simple gitu ya. Nah, tapi bahasa itu bukan cuman sekedar alat tukar kata-kata. Ada aspek kesehatan otak, karir, hingga psikologi yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI nih Ruk. Ngomong nih Fik, kan barusan Rafiq bilang nih kesehatan otak. Memangnya
kalau kita berbahasa asing, belajar bahasa asing, efeknya ke otak itu sesignifikan apa sih? Apakah bisa bikin kita mendadak jenius gitu? Atau gimana gitu? Nah, mungkin kalau langsung jenius, mungkin nggak langsung bikin jenius matematikanya ya. Nah, tapi secara fisik otak kita beneran berubah, Roro. Kan sih? Belajar bahasa asing itu ibarat nge-gym buat otak kita, Nah, ada penelitian terkenal banget di University of Edinburgh yang dipimpin oleh Profesor Thomas Bach. Mereka menemukan fakta bahwa orang yang menguasai lebih dari satu bahasa bilingual atau multilingual itu tingkat penurunannya kognitif otaknya jauh lebih lambat saat mereka menua nanti. Ngomong-ngomong tentang penurunan kognitif. Penurunan kognitif itu contohnya kayak kepikunan atau penyakit Alzheimer gitu ya, Fik? Nah, tepat sekali, Rob. Dan datanya nggak main-main. Hasil studi mereka menunjukkan kalau bilingualisme bisa menunda gejala Alzheimer dan demensia rata-rata selama 4-5 tahun. Sebagai perbandingannya nih ya, obat-obatan medis paling canggih yang ada saat ini pun belum ada yang punya efektivitas klinis buat menunda gejala sampai selama itu. Wow. Tunggu dulu nih. Sampai 5 tahun, itu angka yang besar banget loh untuk penyakit otak. Betul banget. Kok bisa sampai segitunya sih? Emang apa mekanismenya yang bikin di dalam otak kita tuh seperti itu, Fik? Nah, jadi gini nih, keluarga sip. Bayangkan aja, otak kita itu punya jaringan jalan raya. Kalau kita cuma pakai satu bahasa seumur hidup, jalan yang dilewati cuma itu aja. Ya, itu aja ya. Tapi pas kita belajar bahasa baru, otak dipaksa bekerja keras untuk memilih kosakata, menyaring gangguan dari bahasa ibu, dan beralih fokusnya, Rob. Wah, luar biasa banget nih, Fik. Jadi struktur fisiknya beneran membesar karena dilatih terus. Ya, tuh. Berarti kalau suatu saat jalur itu kayak terhalang atau jalur utama otak itu kita rusak karena faktor penuaan, jadi otak orang yang tahu bahasa asing yang banyak itu punya jalan tikusnya gitu ya? Atau jalur alternatif buat tetap berfungsi normal gitu. Betul banget, Rob. Jadi belajar bahasa itu kayak gimana ya? Bisa kita bilang investasi jangka panjang. Buat aset paling berharga kita, yaitu otak kita saat tua nanti. Jadi progresif di rumah. Jadi salah satu fungsi dari kita bahasa asing itu cuman gak di pelajaran, gak cuman di sosial, juga untuk diri kita sendiri ya, jangka panjang itu ya. Jangka panjang. Wah, jadi ini Fik, gak terasa ya udah untuk sesi pertama kita udah habis saja. Jadi untuk setelah ini Keluarga Sip tetap di Oasis, hanya di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Oasis, hanya di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, Fik, tadi kan kita udah bahas tentang bagaimana pengaruh bahasa asing di otak kita. Sebelum itu kita mundur dulu deh. Kita kan di bagian bahasa nih, Fik. Jadi udah apa aja sih kontribusi kita kepada alma mater kita dalam bidang bahasa nih, Fik? Nah, kita kan memiliki gini nih, Keluarga Sip. Kita ada mempunyai program-program yang dimana program itu menunjang untuk semangat untuk sesuatu semangat untuk berbahasa. Bener. Seperti Tajwidul Lughah, Ali Word, dan Language Day, dan banyak semacamnya. Oh ya. Dan ada satu agenda besar nih, Oh ya. Itu namanya La Festa. La Festa. Kalau boleh tahu La Festa itu apa sih, Fik? Language Art Festival. Oh, benar. Jadi itu kayak pentasnya para siswa untuk mewadahi gitu ya. Ya. Untuk berkarya dengan menggunakan bahasa asing. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, Rob, mengenai bahasa yang berkaitan dengan kesehatan otak. Nah, kalau dipikir-pikir kan kita seumur-umuran kita nih, anak-anak muda nih, teenager gitu ya. Kita kan otomatis kita butuh nih karir dan duit nih. Apa sih kalau boleh tahu nih, Rob, apa pendapat antum kalau mengenai apa hubungan bahasa tuh dengan karir nih? Oke, Rofik.
Oke, mungkin kita udah masuk membahas tentang yang sensitif ya, tentang dompet dan karir. Kalau menurut Ana ya, bahasa Inggris itu udah jadi bahasa dunia ya, Fik. Jadi semua orang wajib bisa gitu. Jadi karena udah banyak yang bisa, maka tidak lagi menjadi standar bahwa itu tuh sangat bagus, sangat wow gitu. Karena udah banyak banget orang yang bisa, itu tidak menjadi lagi nilai plus sebagai nilai plus, melainkan sudah jadi standar minimum. Jadi nilai lebihnya itu kalau ada kita menguasai bahasa ketiga, Fik. Ya betul banget. Memangnya ada ya riset yang membuktikan kalau menguasai bahasa asing itu tambahan bisa bikin gaji kita lebih gede, Rup? Ada banget, Fik. Kita lihat dari makroekonomi dari Swiss yang diteliti oleh Profesor Francois Green di negara-negara yang multibahasa, Fik. Pekerja yang menguasai bahasa asing tambahan di luar bahasa ibu mereka atau bahasa kampungnya lah kalau kita ya, memiliki pendapatan 10% hingga 15% lebih besar. Bahkan di Amerika Serikat, riset dari Universitas Top MIT oleh seorang ekonom bernama Albert Saiz menemukan bahwa lulusan kuliah yang menguasai bahasa asing memiliki wage premium atau bonus upah sekitar antara 2% sampai 5% lebih tinggi sepanjang perjalanan karir mereka, Fe. Oke. Sekilas terdengar kecil ya, Rup. Ya. 2 sampai 5%. Tapi kalau dihitung-hitung nih dari total gaji kumulatif selama puluhan tahun kerja, jatuhnya gede banget juga. Gede banget, Fe. Karena bisa ratusan juta rupiah itu loh perbedaannya. Dan bonus terbesar biasanya didapatkan oleh mereka yang menguasai bahasa-bahasa strategis, Fik. Dengan pasokan tenaga kerja yang sedikit tapi permintaannya tinggi. Contohnya bahasa Mandarin, Jerman, Jepang, atau Arab. Jadi untuk teman-teman nih yang bingung mau sekolah di mana, bisa nih di Arisala ya kan. Karena di Arisala ini sudah banyak alumnusnya yang sudah pergi ke luar negeri. Contoh ke Jepang, Korea, Arab, Mesir. Kalau Mesir pun udah kayak easy lah gitu kan. Kalau Arisala udah tahu banget bahasanya tuh, karena bahasa Arab ini sangat penting juga. Terus dan juga ada kenapa perusahaan, Fik. Kenapa perusahaan tuh berani bayar mahal kepada mereka? Karena hubungan bisnis itu dasarnya adalah kepercayaan, Fik. Kalau kita negosiasi sama klien pakai AI, otomatis suasananya bakal terasa kaku dan transaksional. Tapi kalau kalau kita ngomong langsung pakai bahasa mereka, bahasa orang di sana, otomatis kedekatan emosionalnya berbeda. Layaknya kita kayak ceramah. Ceramah misalnya audiens kita tuh bapak-bapak, ibu-ibu di kampung. Terus kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang kaku banget yang di arah kota. Jadi gak bakal masuk gitu. Kalau kita ada pakai bahasa Minang misalnya kalau di daerah sana kan, jadi bakal ada feedback baliknya dari audiensnya. Nah, berarti kayak lebih masuk gitu ya, kalau pakai AI kan lebih kayak lebih monoton bahasanya gitu. Kalau pakai bahasa mereka kan otomatis langsung Karena AI itu gak ada, dia bagus banget. Dia tuh layaknya pisau bermata dua. Kalau kita gak bisa ngekontrolnya dengan baik, jadi kayak kita yang bakal jatuh, kita bakal tertusuk dengan dia. Benar juga ya. Semestinya dapat kalau ngomong langsung. Iya, semestinya itu yang dapat ngomong langsung. Wah, makin seru nih ngobrolnya keluarga Sip. Kita rehat sejenak ya. Kita bakal bahas fenomena unik. Benarkah kepribadian seseorang bisa berubah saat mereka beralih bahasa? Oke keluarga Sip, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di 105,8 Radio Sip FM dalam program Oasis, obrolan santri menginspirasi. Masih bersama Ana Rofik dan Ana Faro. Nah, tadi sebelum jeda iklan ya, kita sempat ngegantung nih satu masalah soal kepribadian. Banyak orang yang bilang kalau lagi ngomong pakai bahasa Inggris tuh bawaannya tuh lebih elegan, lebih keren, lebih pokoknya lebih berwibawa lah. Nah, tapi pas balik ke bahasa Indonesia tuh atau bahasa daerah, sifat aslinya tuh balik lagi. Nah, benar-benar. Ya. Tuh menurut antum nih, ini nih mitos atau fakta sih?
Kalau menurut Ana ya Fik ya, kalau masalah ini, menurut sih fakta ilmiah sih Fik. Karena Ana pernah baca artikel, karena di salah satu penelitian ini psikologi sosial, fenomena ini tuh dinamakan dengan istilah cultural frame shifting. Salah satu riset pionirnya dilakukan oleh psikolog bernama Susan Ervin Tripp. Dia menguji sekelompok wanita bilingual Fik. Wanita bilingual berarti bisa berbahasa dua bahasa ya. Ini dia menguasai bahasa Jepang dan bahasa Inggris, Fik. Jadi cara dia meneliti itu dia memberikan pertanyaan yang sama kepada wanita yang bisa bilingual tadi, dengan bahasa yang beda dan waktu yang berbeda. Jadi pertama dia bakal nanya dengan menggunakan bahasa Jepang. Terus setelah di waktu berbeda dia bakal nanya dengan bahasa Inggris. Hasilnya sangat mengejutkan, Fik. Ketika diajak bicara dalam bahasa Jepang, dia kayak jawaban mereka tuh sangat mencerminkan nilai budaya Jepang, Fik. Mengemukakan atau mengutamakan harmoni sosial, kompromi, dan sifatnya lebih emosional dan berhati-hati, layaknya budaya orang Jepang. Tapi begitu ditanya hal yang sama dalam bahasa Inggris, jawabannya sangat berubah menjadi lebih blak-blakan, individualis, dan fokus pada hak pribadi doang. Gila sih, keren banget. Berarti bahasa itu semacam gimana ya? Lensa lah ya. Kayak lensa gitu. Begitu kita pakai bahasa baru, cara kita memandang dunia dan merespon sesuatu tuh juga ikut bergeser. Berubah gitu. Betul. Karena bahasa ini merekam konteks budaya tempat bahasa itu lahir, Fik. Makanya para sosiolog sering bilang kalau belajar bahasa asing itu sebetulnya adalah latihan empati terbesar yang bisa dilakukan manusia. Nah, kita belajar menghargai bahwa ada cara pandang lain yang sama sahnya dengan cara pandang kita dalam melihat hidup ini. Itu yang bikin kita jadi manusia yang lebih toleran dan bijaksana, Karena kita sebagai manusia ini harus saling menghargai, toleransi. Karena sesuai dengan negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Dari raut wajah aja kita beda, cara emosi kita berbeda, cara apapun kita berbeda. Jadi kalau ada suatu perbedaan pendapat, kita nggak bisa mengemukakan pendapat kita sendiri yang harus menang. Karena wajar aja berbeda itu. Perbedaan itu itulah yang menjadi bentuk yang harus kita perbaiki dan menjadi acuan untuk Indonesia maju lah. Luar biasa banget ya Fik obrolan kita siang ini. Gak kerasa kita udah penghujung menemani keluarga Sip di rumah. Udah hampir 30 menit mungkin ya Fik ya. Udah banyak kita dapatin insight mahal lah tiba ya. Dari investasi otak biar gak gampang pikun, peluang kenaikan gaji, sampai latihan bikin keputusan yang lebih rasional lewat bahasa asing. Sebelum itu Fik, Anda ada kata-kata nih Fik. Apa tuh boleh? AI boleh maju, tapi kapasitas diri kita jangan sampai mau kalah. Cakep gak? Cakep banget.